Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penghibur bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dimanapun kami berada, janganlah keadaan mengendalikan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Renungan pada pagi hari ini berjudul Keadaan tidak perlu mengendalikan kita. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kejadian 39 ayat 5 dan 6. Banyak orang menyalahkan keadaan mereka dan memohon sebagai alasan atas kondisi mereka bahwa mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Terlempar ke dalam masyarakat yang tidak beragama, yang manja dan tidak terkendali. Namun, jangan biarkan diri Anda tertipu. Anda dapat membentuk lingkungan Anda alih-alih membungkuk dan dibentuk karakternya oleh keadaan. Kesalehan akan bertahan dalam ujian karena memiliki akar yang hidup untuk menopangnya, sumber air yang darinya ia memperoleh makanan. Kerusakan hati manusia adalah hal yang menuntunnya untuk mencintai masyarakat yang ceroboh dan tidak suci. Rahasia sejati dari semua pengikut sejati Yesus dan integritas mereka yang terus berlanjut dan tak ternoda adalah bahwa mereka mencintai kebenaran. Mereka mencintai keadilan. Selera moral mereka tidak rusak, dan meskipun mereka dikelilingi oleh kejahatan, pekerjaan kebenaran yang mendalam yang dikerjakan di dalam hati mereka membuat mereka tetap benar dan teguh kepada Allah, bahkan dalam keadaan yang sangat buruk. Inilah buah yang tumbuh di pohon Kristen. Iman yang menyadari kehadiran dan pertolongan Allah setiap saat, ada rasa takut yang terus-menerus untuk menimbulkan ketidaksenangan Allah yang mereka hormati dan yang mereka kasihi. Prinsip inilah yang menyelamatkan Yusuf di tengah godaan. Anda harus memupuk iman yang sejati kepada Allah dalam kebaikannya yang penuh kasih karunia.
iman akan hadiratnya, Anda harus berdoa seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Albert, seorang teman, tidak membantu Anda, dan Anda tidak membantu dia, karena Anda tidak menggunakan kekuatan pengaruh untuk kebaikan. Pengaruh Anda adalah untuk memperkuat godaan setan, untuk menuntun satu sama lain menjauh dari kebenaran, kemurnian, dan kekudusan. Para malaikat tersipu karena kata-kata dan tindakan Anda. Anda telah menjadi penggoda satu sama lain. Anda berdua perlu merendahkan jiwa Anda di kaki salib dan belajar kelembutan dan kerendahan hati. Kesalehan sejati yang terjalin dalam karakterlah yang akan membuat para pemuda menjadi terang di dunia. Takut akan Allah, betapa sedikitnya yang ada. Ada orang-orang yang akan menjadi seperti pria dan wanita yang membantu membangun bahtera. Mereka mendengar kebenaran, mereka memiliki setiap keuntungan untuk menjadi orang-orang yang bermoral, namun mereka tidak akan memilih masyarakat yang baik, melainkan yang jahat. Jika ada pengaruh yang bukan dari surga, itu akan berkumpul di pihak mereka dan bersatu dengan mereka, dan meskipun mereka berperan dalam persiapan kebenaran yang akan mempersiapkan suatu umat untuk berdiri pada hari Tuhan, mereka akan binasa dalam kehancuran umum seperti tukang kayu Nuh yang membantu membangun bahtera. Allah menolong Anda agar Anda tidak termasuk golongan ini. Demikianlah bacaan renungan pagi pada Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mempersalahkan situasi dan kondisi adalah alamiah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bila mana keadaan tidak sesuai dengan harapan, banyak yang suka mengeluh dan mencari-cari salah. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1872 paragraf 2 berkata, Kristus tidak memilih tempat ini sendiri. Bapa Sorgawinya memilih tempat ini untuknya, di mana karakternya akan diuji dan dicobai dengan berbagai cara. Kehidupan awal Kristus mengalami pencobaan, kesulitan, dan konflik yang berat, agar ia dapat mengembangkan karakter yang sempurna yang menjadikannya teladan yang sempurna bagi anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Inilah alasannya Allah Bapa memilih Nazaret, kota yang jahat, untuk menjadi tempat tinggal Yesus. Nazaret menjadi tempat penempaan Yesus agar menjadi teladan bagi semua tingkatan umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yesus tidak mengeluh dan atau mempersalahkan Bapanya karena menempatkannya di tempat yang jahat. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, The Desire of Ages, halaman 72, paragraf 2. Kristus adalah satu-satunya yang tidak berdosa yang pernah tinggal di bumi. Namun selama hampir 30 tahun, dia tinggal di antara penduduk Nazaret yang jahat. Fakta ini merupakan teguran bagi mereka yang menganggap dirinya bergantung pada tempat, kekayaan atau kemakmuran, agar dapat menjalani kehidupan yang tidak bercela. Pencobaan, kemiskinan, kesulitan adalah disiplin yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Kemurnian hidup bukan karena lokasi tempat tinggal, bukan karena menyingkir dari tantangan, bukan pula dengan tersedianya segala sesuatu. Tuhan mengizinkan kondisi hidup kita yang penuh tantangan merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kemurnian dan keteguhan. Namun kita sering seperti kutipan berikut ini dalam The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1872 paragraf 3. Anak-anak dan kaum muda seringkali berada di lingkungan yang tidak mendukung bagi kehidupan Kristen, dan mereka pun mudah menyerah pada godaan serta mencari-cari alasan untuk terjerumus dalam dosa, yaitu bahwa lingkungan mereka tidak mendukung. Manusia
tidak hanya menyalahkan kondisi yang buruk, tetapi menjadikan kondisi yang buruk itu menjadi alasan untuk berbuat dosa. Hal serupa disampaikan dalam renungan Sabat pagi ini dalam Christ Triumphant halaman 95 paragraf 2. Banyak orang menyalahkan keadaan mereka dan memohon sebagai alasan atas kondisi mereka bahwa mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, terlempar ke dalam masyarakat yang tidak beragama, yang manja dan tidak terkendali. Roh menyalahkan hanya datang dari Lucifer, yang meskipun ditempatkan dekat tahta Allah, tetap saja menyalahkan kondisi bahwa dia tidak dilibatkan dalam dewan Allah. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 67, paragraf 1. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Bagaimana seseorang bisa kuat di dalam Tuhan tanpa pencobaan? Untuk memiliki kekuatan, kita harus berlatih. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus ditempatkan dalam situasi di mana iman kita akan diuji. Karenanya, bila kondisi tidak sesuai dengan harapan kita, bila situasi tidak menguntungkan, janganlah menyalahkan dan mengeluh. Roh menyalahkan dan mengeluh adalah dari setan. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak menyalahkan dan mengeluh? Manuskrip 83, tahun 1886, paragraf 26 membantu. Kita harus melakukan lebih banyak hal untuk memelihara pelatihan batiniah agar kita dapat memiliki Roh Kristus. Kita tidak ingin menemukan siapapun yang memiliki roh bersungut-sungut dan mengeluh. Jika Anda memiliki Roh Kristus, Anda akan menemukan bahwa ketika Anda terluka, Anda tidak akan bangkit dalam pemberontakan. Yang kita inginkan adalah pelatihan batiniah. Saya ingin Roh Kristus tinggal di dalam saya. Dan Kristus berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Inilah caranya untuk tidak mengeluh dan menyalahkan dalam situasi dan kondisi apapun, yaitu dengan memiliki Rohnya Kristus dalam hati kita. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah pentingnya memiliki Yesus tinggal dalam hati kita. Inilah yang menguasai Yusuf sehingga meski dijual menjadi budak, tetapi keadaan tidak mengendalikan Yusuf untuk mengeluh dan menyalahkan. Yusuf bisa saja mengeluh dan menyalahkan saudara-saudaranya yang menjual dia ke orang-orang Ismail. Tetapi tidak. Yusuf adalah pria Kristen sejati sebab Yesus tinggal dalam hatinya dan Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang dimulai dari rumah tuannya yaitu Potifar. Karenanya, kiranya kerinduan Nyonya White berikut ini menjadi kerinduan kita juga. Suratnya nomor 94 tahun 1903 paragraf 16 berkata, usia tua dan kelemahan telah menimpa saya, dan saya ingin tinggal dekat dengan Juru Selamat saya. Saya ingin melekat dekat pada sisinya. Saya ingin melakukan kehendak Bapa Sorgawi saya. Saya ingin terus mengingat bahwa hidup kita murni hanya ketika kita berada di bawah kendali Allah, dan bahagia hanya ketika kita mengadakan persekutuan dengannya. Yesus hidup murni di dunia ini karena Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapanya. Patron yang sama Yesus berikan kepada kita, yaitu oleh menerima Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Maka dengan sendirinya Bapa Sorgawi kita tinggal di dalam kita. Dengan demikian, dalam kondisi apapun serta situasi apapun yang terjadi, hal itu tidak mengendalikan kita, sebab damai sejahtera Yesus menguasai hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar tidak mengeluh dan menyalahkan dalam situasi apapun dan kondisi apapun dan dimanapun berada. Sebab kecenderungan kami manusia berdosa ini adalah untuk menyalahkan dan mengeluh karena kondisi. Kondisi sering mengendalikan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, itulah satu-satunya cara untuk kami dapat terlepas dari kondisi suka mengeluh, suka menyalahkan, dan bersungut-sungut oleh karena situasi. Dan pada akhirnya kami dapat hidup menjadi berkat bagi banyak orang lain, ceria dalam situasi apapun, dan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.